Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa ajma'in amma ba'd. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq wa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadri wa miqdaril azim. Pada kesempatan kali ini kita akan membedah satu buku berjudul Dosakah Menjadi Indonesia? Ex HTI menjawab atau mantan HTI menjawab. Karya Ayi Heriansyah. Buku ini ditulis oleh seorang mantan syabab Hizbut Tahrir yang bernama Ayi Heriansyah. Jadi pria kelahiran 10 September 1978, lahir di Pangkal Pinang. Ia seorang aktivis, pernah terlibat langsung dan menjadi anggota Hizbut Tahrir pada tahun 2003. Ia menjadi ketua Hizbut Tahrir di Universitas Indonesia. Kemudian resmi meninggalkan Hizbut Tahrir April 2011. Jadi keterlibatannya dengan Hizbut Tahrir cukup lama, kira-kira sampai rentan waktu 10 tahun. Ia bergabung dengan Hizbut Tahrir dan kemudian keluar dari Hizbut Tahrir, sekarang menjadi anggota lembaga dakwah PWNU Jawa Barat di bawah kepemimpinan Kiai Haji Amin Baijuri. Jadi keluar dari Hizbut Tahrir dan masuk ke lembaga dakwah NU. Buku ini cukup tipis, kira-kira setebal 120 halaman. Isinya adalah esai-esai atau artikel-artikel pendek yang pada intinya itu membahas persoalan kerancuan konsep khilafah dari Hizbut Tahrir. Hizbut Tahrir Indonesia, ada HTI ya. Jadi sebetulnya ini buku yang cukup, bisa dibilang cukup otoritatif satu sisi. Karena kenapa? Karena ia termasuk ditulis oleh mantan orang yang pernah terlibat berkecimpung langsung dan selama waktu 10 tahun cukup lama bergabung dengan Hizbut Tahrir, sehingga seluk-beluk Hizbut Tahrir, kemudian tujuan Hizbut Tahrir, cara dakwah Hizbut Tahrir itu tidak diragukan lagi. Pengetahuan dari Ayi Heriansyah ini. Ada setidaknya beberapa artikel yang saya bahas nanti, yang saya anggap ini mewakili atau paling tidak mencerminkan dari arah buku ini kemana, kemudian apa yang bisa kita ambil dari tulisan-tulisan Ayi Heriansyah ini. Kemudian juga nanti saya akan mengutip beberapa pendapat, mengutip beberapa poin penting lain yang saya ambil dari kitab lain. Tetapi hal tersebut bukan dalam rangka untuk mengkritik dari buku ini, tetapi sebagai pelengkap saja. Jadi poin yang saya ambil di kitab lain itu sebagai penguat dari apa yang ada di dalam buku ini. Pertama-tama, di kata pengantar saya cuplikan kalimat yang saya anggap penting. Jadi yang menarik dari buku ini, kata pengantar penerbitnya, ialah
memasukkan Hizbut Tahrir sebagai Khawarij. HTI secara keagamaan telah keluar dari pakem dan kelaziman pendapat mayoritas Muslim dunia, di mana pendiri Hizbut Tahrir mengeluarkan pendapat berkenaan dengan berdosanya seorang yang tidak memperjuangkan khilafah Islamiyah. Jadi menurut pendiri Hizbut Tahrir itu Taqiyuddin An-Nabhani, dia menyatakan bahwa orang yang tidak memperjuangkan khilafah Islamiyah itu ia termasuk orang yang berdosa. Oleh karena itu, bagi setiap muslim wajib hukumnya untuk memperjuangkan khilafah Islamiyah agar terhindar dari dosa. Nah, sebetulnya bukan hal yang baru menggolongkan Hizbut Tahrir atau gerakan-gerakan semacamnya ini ke dalam kelompok Khawarij. Kelompok Khawarij yang kita kenal dalam sejarah ialah kelompok yang menyimpang, yang keluar dari pemerintahan Ali bin Abi Thalib. Ketika Ali bin Abi Thalib berkuasa menjadi Amirul Mukminin, ada satu kelompok di bawah kepemimpinan Ali kemudian keluar karena merasa kecewa dengan keputusan yang diambil oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Bagi kelompok mereka, bagi mereka kelompok Khawarij ini eh, mengatakan bahwa Ali bin Abi Thalib telah kufur, telah melakukan satu kekafiran dengan berhukum selain hukum Allah. Padahal inil hukmu illa lillah. Tidak ada hukum selain hukum Allah. Nanti kita akan jelaskan, saya cuplikan juga beberapa syubhat atau syubhat, penyelewengan, lontaran pendapat yang menyimpang dari Khawarij kepada Sayyidina Ali, kemudian diwakili oleh Ibnu Abbas di dalam menjawab persoalan tersebut. Nanti ada dialog antara Ibnu Abbas dan Khawarij. Di sini kita bisa menjumpai pernyataan dari Al-Imam Muhammad bin Hasan, Al-Imam Muhammad bin Husain Al-Ajuri di dalam kitab Asy-Syariah menyebutkan ciri Khawarij. فلا ينبغي لمن رأى اجتهاد خارجيا وقد خرج على إمام عدلا كان الإمام أو جائرا. Nah, tidak boleh seseorang itu keluar dari imam atau penguasa yang sah, sekalipun imam itu berbuat lacut, zalim, jair, ataupun imamnya adil. Nah, fakharaja wa jama'a jama'atan wa salla sayfahu wa istahalla qitalal muslimin fala yanbaghi lahu an yaghtara bi qira'atihi lil Qur'an wala bituli qiyamihi fi shalah wala bitawami siyamihi wala bihusni alfadhihi fil ilmi idza kana madhhabu madhhab al khawarij. Nah, kita itu tidak kita perhatikan ya, ciri atau tahapan pergerakan kaum Khawarij ini. Mereka itu kharaja, keluar dari penguasa yang sah, memisahkan diri dari penguasa yang sah, kemudian wajama'a-jama'atan, kemudian mengumpulkan massa, memobilisasi massa, wasalla saifahu, dan menghunuskan pedang, wastahalla qitalal muslimin, dan menghalalkan darahnya orang-orang muslim. Nah, kalau kita lihat dalam konteks saat ini, ketika ada orang yang keluar dari pemerintahan yang sah, dalam konteks ini di Indonesia misalnya,
mereka keluar dari sistem pemerintahan N sistem pemerintahan yang di bawah Pancasila dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka maka dia sebetulnya adalah orang yang memberontak. Nah, eh, kalau ada orang yang keluar kemudian mereka menghimpun menghimpun massa, memobilisasi massa dan kemudian menabuh genderang perang, yakni memusuhi pemerintah, kemudian istahalla kita lal muslimin, menghalalkan darah orang-orang muslim, termasuk darahnya pemerintah muslim. Fala yanbaghi lahu ay yaghtarra bi qiraatihi lil Qur'an. Maka kalian jangan tertipu dengan eh, banyaknya bacaan Quran yang ia lakukan. Kemudian wala bituli qiyami fis shalah. Kemudian panjangnya sholat yang dia kerjakan. Wala bidawa min syiyamihi, dan senantiasa berpuasa. Kemudian wala bihusni alfadhihi fil ilmi, dan retorikanya yang bagus di dalam menyampaikan ilmu agama misalnya. Idza kana madhabu madhab al-khawarij, maka kita tidak boleh untuk mengikutinya. Karena apa? Madhab mereka adalah madhab khawarij. Jadi pada intinya khawarij itu mereka keluar dari barisan Ali bin Abi Thalib, di mana pada saat itu Ali bin Abi Thalib adalah penguasa yang sah. Nah, sama kalau sekarang Hizbut Tahrir itu mereka merongrong kekuasaan Negara Kesatuan Republik Indonesia ini dengan cara apa? Mereka keluar dari sistem pemerintahan, kemudian menghimpun massa, mempropagandakan khilafah untuk meruntuhkan sistem demokrasi yang telah berlangsung di Indonesia ini. Nah, dan pada akhirnya mereka akan merebut kekuasaan itu dengan cara paksa, dengan cara kudeta. Nah, ini ciri Khawarij. Mereka itu ahli di dalam membaca Quran, kemudian eh, apa namanya, rajin ibadah, tetapi apa, semangat semangat keberagamaan yang tinggi tidak disertai dengan ilmu agama yang mumpuni. Jadi semangatnya mendahului ilmunya. Jadi terlampau bersemangat tetapi tidak ditopang dengan keilmuan. Ini yang menjadikan orang-orang Khawarij itu menjadi radikal. Orang-orang Hizbut Tahrir dalam konteks saat ini itu menjadi radikal. Nah, oleh karena itu kita tidak boleh tertipu dengan penampakan seseorang, penampakan luar seseorang, juga tidak boleh tertipu dengan kesalehan seseorang. Misalnya kok ada orang yang rajin beribadah, kemudian orang soleh, rajin puasa, kemudian rajin ibadah-ibadah yang lain, tetapi dalam keilmuan mereka sebetulnya masih minim. Latar belakang penulisan buku ini lahir dari respon, kritik, dan jawaban pun penulis terhadap narasi-narasi radikal yang disebarkan oleh aktivis Hizbut Tahrir Indonesia di media sosial. Sejak 2015, yakni 5 tahun sebelum Badan Hukum HTI dicabut, penulis telah aktif meladeni diskusi aktif HTI di beberapa grup. Jadi, kalau dari sisi pengalaman interaksi penulis dengan kelompok atau syabab Hizbut Tahrir, tentu tidak diragukan lagi ya, karena ia terlibat lama dengan pemuda-pemuda Hizbut Tahrir. Makanya beliau banyak banyak menggunakan di selanjutnya artikel dalam buku ini ditujukan secara spesifik kepada pembaca syabab Hizbut Tahrir. Sebab itu dibuat singkat dan padat tapi tetap nendang dengan menggunakan alam pikiran, diksi dan istilah familiar di kalangan HTI.
Jadi banyak istilah-istilah teknis yang itu sebetulnya sudah diketahui oleh para syabab, para pemuda Hizbut Tahrir Indonesia. Karena memang secara konsen, eh, kalau saya baca memang ini ditujukan kepada para pemuda Hizbut Tahrir yang selalu mengkampanyekan khilafah tahririyah. Kenapa saya sebut khilafah tahririyah bukan khilafah Islamiyah? Karena memang yang diperjuangkan oleh Hizbut Tahrir ini bukan khilafah ala minhajin nubuwah, khilafah berdasarkan metode kenabian, tetapi memang khilafah yang khas dari Hizbut Tahrir. Nanti akan saya sebutkan ciri-cirinya. Mewaspadai penyakit radikalisme yang tak kalah bahayanya dengan penyakit AIDS dan COVID-19. Virus radikalisme memperlemah daya tahan tubuh suatu bangsa secara perlahan tapi pasti. Eh, dari sini kita tahu bahwa memang radikalisme ini cukup berbahaya dan sangat berbahaya, bahkan karena apa? Karena terkadang seseorang yang terkena pemikiran atau terkontaminasi oleh pemikiran Hizbut Tahrir, ia tidak sadar bahwa itu adalah sebuah virus, sebuah racun, katakanlah begitu, yang dapat merasuk ke dalam tubuhnya, ke alam pikirannya, sehingga tanpa ia sadari, ia memiliki potensi untuk eh, menyalahkan satu sistem yang sudah berlangsung di Indonesia ini, yakni sistem demokrasi. Maka dari itu, ia sampai beranggapan bahwa sistem demokrasi yang berlangsung di Indonesia ini adalah sistem kufur, sistem kafir, produknya Barat, sehingga tidak Islami, maka harus diganti dengan sistem khilafah. Nah, bahayanya virus radikalisme ini dapat memperlemah daya tahan tubuh suatu bangsa secara perlahan tapi pasti. Perlahan-lahan, orang-orang yang terkena virus ini, ketika ia dibiarkan virus ini mengkontaminasi dirinya, kemudian ia terlibat aktif dalam diskusi-diskusi dengan syabab Hizbut Tahrir, dengan pemuda Hizbut Tahrir, maka ia akan menjadi ragu selama ini ternyata sistem di Indonesia itu adalah sistem kafir, sistem demokrasi yang adalah produk dari Barat. Oleh karena itu harus diganti dengan sistem yang Islami, yaitu sistem khilafah. Selanjutnya, nah ini tadi kenapa saya sebut sebagai khilafah tahririyah ala Hizbut Tahrir Indonesia. Ini memiliki karakteristik, memiliki ciri, ada setidaknya 4 yang disampaikan di dalam satu kesempatan oleh penulisnya, Ayi Heriansyah. Beliau menyampaikan begini, bahwa apa yang diperjuangkan Hizbut Tahrir Indonesia itu bukan khilafah Islamiyah ala minhajin nubuwah, tetapi khilafah tahririyah. Itu khilafah khas Hizbut Tahrir yang membedakan dengan khilafah-khilafah yang lain yang dipropagandakan oleh, katakanlah, oleh ISIS, Al-Qaeda, dan lain sebagainya, gerakan-gerakan yang serumpun. Pertama, memperjuangkan Amir untuk jadi khalifah. Amir yang sekarang ini, yang bernama Abu Rushtah, itu dia adalah pemimpin dari Hizbut Tahrir. Nah, ia yang diperjuangkan oleh kelompok Hizbut Tahrir untuk menjadi khalifah. Jadi, kenapa kok yang dijadikan pemimpin kok dari kalangan mereka? Ini juga menjadi pertanyaan ya. Kok tidak mengambil misalnya dari orang lain gitu. Jadi sebetulnya motifnya memang politis.
bukan 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 motif yang didasari memang dari teks-teks keagamaan, tetapi justru menggunakan teks-teks keagamaan yang berkaitan dengan hadis-hadis khilafah, kemudian ayat-ayat Al-Quran. Nah, itu digunakan untuk melegitimasi kepentingan perjuangan Amir untuk menjadikan sebagai khalifah, menjadi satu pemimpin dunia Islam. Yang kedua, memperjuangkan rancangan undang-undang dasar yang telah disusun. Siapakah yang membuat rancangan undang-undang adalah Amir tersebut. Jadi yang paling tahu, paling mengetahui isi dari rancangan undang-undang ini adalah Amir, kata kata apa namanya penulisnya gitu. Jadi yang paling tahu adalah amirnya itu. Nah, dari rancangan undang-undang kemudian dibentuk, dijadikanlah undang-undang. Ketika sudah jadi kemudian diterapkan konon atau fikih ala Hizbut Tahrir. Jadi sudah dibuat rancangan undang-undangnya, kemudian dibentuk undang-undangnya, apa namanya diterapkan undang-undangnya. Ketika sudah berkuasa maka akan menerapkan konun atau hukum-hukum atau fikih yang khas ala Hizbut Tahrir. Dan yang ini yang khas adalah yang nomor 4, tolabun nusroh. Jadi kalau kata Ayi penulisnya, tolabun nusroh ini semacam kayak kudeta. Jadi dilakukan setelah penyerahan kekuasaan. Nah, ketika di Indonesia ini, dalam konteks Indonesia, kekuasaan kan dipegang oleh presiden. Nah, otomatis kalau ingin menyerahkan kekuasaan, itu berarti harus ada perlawanan terlebih dahulu atau pengkudetaan pemerintah. Jadi pemerintah yang sah sekarang itu dilengsarkan terlebih dahulu untuk mereka bisa berkuasa. Nah, ini juga bahaya di sini. Kalau itu artinya apa? Mereka melakukan gerakan perlawanan terhadap pemerintahan yang sah sekarang. Menyusun strategi supaya strategi tersebut dapat dilancarkan untuk eh, menggapai tujuan mereka, yakni menerapkan khilafah tahririyahnya itu. Jadi sebetulnya khilafah Islamiyah itu hanya kedok bagi mereka untuk menyampaikan untuk apa namanya menerapkan khilafah tahririyah ala Hizbut Tahrir itu. Jumhur ulama sepakat bahwa khilafah ala minhajid nubuwah yang kedua akan terjadi di bawah kepemimpinan Imam Mahdi didampingi Nabi Isa alaihissalam. Adapun pendapat yang mengatakan khilafah ala minhajin nubuwah yang kedua terwujud sebelum Imam Mahdi, pendapat ini masih khilafiyah karena bersandar pada dalil-dalil umum tentang kemakmuran umat di akhir zaman. Nah, kalau saya rasa ini ya, kalau kan jumhur ulama itu sepakat kalau khilafah kedua, khilafah pertama tentu dulu pernah dipegang oleh Kanjeng Nabi ketika beliau masih hidup. Nah, tetapi ini ada khilafah kedua. Yang kedua itu akan tegak justru ketika nanti Imam Mahdi telah muncul dan Nabi Isa. Itu artinya apa? Kalau kita berharap khilafah untuk bisa tegak segera, itu artinya kita mengharapkan agar cepat terjadi hari kiamat. Saya rasa kok orang-orang Hizbut Tahrir ini tidak sabaran ya, tidak sabaran pengen cepat kiamat aja gitu ya. Jadi ini kalau kita berdasarkan kaul jumhur ulama yang sepakat bahwa khilafah ala minhajin nubuwah yang kedua akan terjadi di bawah kepemimpinan Imam Mahdi dan didampingi oleh Nabi Isa alaihi salam.
Nah, jadi sebetulnya dalil-dalil yang dipakai di dalam propaganda mereka untuk mengkampanyekan khilafah ala minhajin nubuwah versi mereka itu sebenarnya adalah dalil-dalil umum tentang kemakmuran umat di akhir zaman. Jadi sebetulnya dalilnya berbicara tentang keumuman universalnya satu kemakmuran pada umat-umat di akhir zaman, tetapi ditarik secara spesifik, secara khusus ke dalam eh, tema khilafah. Bagi penulis, NKRI adalah khilafah ala minhajin nubuwah saat ini, dan di sini tanpa menafikan adanya khilafah ala minhajin nubuwah di belahan dunia muslim lainnya. Ber-NKRI artinya bersyariat. Maksudnya NKRI sudah sesuai dengan syariat. Nah, jadi Negara Kesatuan Republik Indonesia ini bagi penulisnya dan juga mungkin juga bagi mayoritas penduduk Indonesia ini sudah sesuai muafaqah dengan syariat. Untuk mengecek misalnya apakah kesesuaian nilai-nilai di dalam Pancasila dengan syariat itu kita sudah bisa mengetahui dari sisi kandungan Pancasila itu apa saja, ketuhanan yang Maha Esa itu kan sesuai dengan eh, prinsip di dalam Islam tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi mengakui hanya ada satu Tuhan. Kemanusiaan itu kan prinsip-prinsip universal yang juga termaktub di dalam ajaran Islam. Al-Insaniyah itu kan humanity, tentang kemanusiaan, ajaran kemanusiaan itu banyak sekali diajarkan di dalam agama kita. Termasuk misalnya sebetulnya dalam rangka untuk memperhatikan sisi kemanusiaan, Islam itu menghapus perbudakan. Jadi dulu di zaman Nabi ketika ada pelanggaran syariat, salah satu hukumannya adalah memerdekakan budak. Semangat untuk memerdekakan budak ini kan sebetulnya sisi lain untuk kita mengetahui bahwa Islam itu juga mengajarkan kemanusiaan, menghargai kemanusiaan manusia dengan cara memerdekakan budak. Harapannya ketika eh, sudah dimerdekakan satu persatu budak itu, budak-budak yang lain juga akan merdeka, maka dengan sendirinya akan terhapus perbudakan itu. Itu kan sisi kemanusiaan yang diajarkan oleh apa namanya Islam, ajaran Islam. Banyak banyak ajaran Islam itu yang mencerminkan sisi kemanusiaan. Contohnya misalnya eh, zakat. Zakat itu kan ibadah yang sosial, ibadah sosial. Jadi dia memberikan separuh hartanya atau memberikan sebagian hartanya kepada orang yang berhak menerima harta atau mustahik itu ya. Nah, ini kan termasuk juga ajaran yang mengandung nilai-nilai kemanusiaan. Terus kemudian persatuan Indonesia. Nah, itu juga termasuk ajaran di dalam nilai keislaman, nilai Islam, nilai ajaran Islam. Kan kita tidak boleh bercerai-berai ya, kita diminta untuk bersatu. Itu juga termasuk ajaran Islam, persatuan, kemudian kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Jadi sila keempat itu juga berpesan tentang eh, bermusyawarah, prinsip bermusyawarah, syawir, wasyawirhum fil amr. Jadi kita diperintahkan untuk bermusyawarah di satu setiap ada persoalan. Kemudian yang terakhir adalah keadilan.
al-adalah, al-musawah, kesetaraan, keadilan, itu juga termasuk ajaran Islam. Pada intinya, NKRI yang berideologi Pancasila ini sudah sesuai dengan syariat Islam. Sehingga tanpa menamai menamai Indonesia ini adalah khilafah, sebetulnya Indonesia sudah berkhilafah sesuai dengan NKRI. Artinya nilai-nilai keislaman itu sudah meresap ke dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Selanjutnya, Indonesia dalam paradigma baru khilafah. Ini judul besarnya yang saya ambil di dalam buku. Kemudian poin-poin penting yang ada pada artikel ini yang dijudul Indonesia dalam paradigma baru khilafah, bahwa pertama, kesalahan paradigma lama tentang satu orang khalifah adalah mereka Hizbut Tahrir memahami satu orang khalifah untuk semua umat Islam tanpa memperhatikan batas negara. Artinya khalifah universal. Yang mereka impikan itu seperti halnya kekhilafahan yang berlangsung pada saat Utsmani, kemudian Abbasiyah, kemudian dinasti Umayyah dan sebagainya itu. Jadi kepemimpinan tunggal tanpa memperhatikan eh, garis demarkasi antara satu negara dengan negara yang lain. Ini satu problem juga yang sekarang kita hidup di tengah-tengah negara bangsa. Wong kita saja kalau pengen ke luar negeri, pengen masuk ke satu negara, itu harus menggunakan izin, yakni dengan cara memiliki paspor ya. Nah, kalau sekarang yang diinginkan oleh apa namanya para pejuang khilafah dari Hizbut Tahrir Indonesia itu pengennya mereka itu sudah tidak ada lagi satu sekat sekat yang membedakan antar negara Muslim itu. Mereka satu kesatuan dan di bawah satu panji, yakni satu khalifah, yang mana khalifahnya diambil dari amir mereka, yakni Abu Rushta, yang saya sebut tadi amirnya. Kepemimpinan politik Nabi Muhammad terbatas dalam lingkup wilayah teritorial negaranya. Nah, sebetulnya apa yang mereka impikan itu hanya utopia saja. Padahal dulu ketika Nabi Muhammad berkuasa, beliau hanya menguasai negara Madinah saja. Di luar batas-batas negaranya, Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam hanya seorang nabi dan rasul, tetapi bukan kepala negara, sehingga umat Islam yang berada di luar wilayah negara Muhammad tidak termasuk warga negara beliau. Nah, bukti sejarahnya apa? Raja Najasyi yang ia Muslim pada tahun 7 sampai 9 Hijriah, ia tetap sebagai raja pemimpin politik di wilayahnya. Nabi Muhammad tidak meminta Raja Najasyi yang Muslim untuk mengintegrasikan negaranya dengan negara Madinah. Nah, fakta sejarah yang kita baca di kitab-kitab sejarah, misalnya di buku-buku sejarah, Nabi Muhammad itu menjadi seorang penguasa politik itu hanya sebatas negara Madinah saja, tidak di luar negara Madinah. Sebelum Fathu Mekah terjadi, sebelum penaklukan kota Mekah, kekuasaan Nabi Muhammad itu hanya sebatas pada wilayah Madinah saja. Sehingga di sini kita dapat ketahui bahwa kepemimpinan kekhalifahan Nabi Muhammad pada saat itu terbatasi oleh wilayah yang beliau kuasai.
Baru kemudian ketika beliau menaklukkan kota Mekah, terjadi Fathu Mekah itu beliau menguasai kota Mekah dan menjadi khalifah dua kota tersebut, yakni Madinah dan Mekah. Nah, sementara itu di belahan wilayah yang lain, Raja Najasyi itu tidak menyerahkan kekuasaannya kepada Nabi Muhammad sekalipun dia masuk Islam. Artinya dia masih menjadi raja di wilayahnya, tidak mengintegrasikan negaranya dengan negara Madinah atau negara Mekah. Terus juga fakta lain yang bisa kita kemukakan, jadi kapasitas Nabi Muhammad ketika beliau mengirimi surat-surat kepada para raja atau penguasa, beliau mengatasnamakan diri sebagai Rasulullah, utusan Allah, bukan sebagai kepala negara Madinah. Nah, kan di dalam biasanya dalam satu surat itu surat ada apa ya, tanda gitu, tanda nama. Ada tanda, tapi di situ ketika Rasulullah itu mengirimkan surat, jadi surat itu di bawah apa namanya, di atas namakan sebagai Rasulullah. Nabi Muhammad mengatasnamakan sebagai utusan Allah, bukan sebagai kepala negara Madinah yang meminta agar misalnya kekuasaannya bisa diintegrasikan dengan negara Madinah. Tetapi memang disinilah fungsi fungsi dakwah eh, yang ada pada Rasulullah itu sendiri. Jadi kita harus memahami bagaimana kapasitas seorang Nabi Muhammad itu, apakah kena beliau sebagai seorang penguasa politik yang dalam hal ini adalah pemimpin pemimpin negara Madinah dan Mekah, dan kapasitas beliau sebagai seorang nabi dan rasul yang menyampaikan risalah Islam, itu harus kita apa namanya, pahami. Nah, ada kaidah kalau kalau apa yang datang dari Rasul itu sebagai kapasitasnya sebagai seorang nabi dan Rasul, maka kita harus mentaati, mengikuti dan mengamalkan apa yang beliau sampaikan. Tetapi kalau berkaitan dengan hal-hal yang berkait dengan siasah politik, nah kita itu harus apa namanya, melihat substansi atau esensi dari satu eh, sabda Rasulullah terkait dengan nilai-nilai muamalah yang dalam hal ini eh, fikus siasahnya Nabi bagaimana. Kerancuan nalar radikal. Ini di bawah judul kerancuan nalar radikal. Jadi ada kesalahan bersama pada pemahaman kaum radikal yang membuat mereka menjadi ekstrim, eksklusif, tertutup, dan fanatik, yaitu loncatan pemikiran dari akidah langsung ke daulah atau nizam. Nah, jadi orang-orang Hizbut Tahrir khususnya ini ya, karena bahasan kita tentang Hizbut Tahrir Indonesia, mereka melompat dari hal yang sifatnya i'tiqadiyah, keyakinan, yang dari sifatnya apa namanya, eh, siasah, fikus siasah, politik, itu kok bisa menjadi menjadi akidah, menjadi keyakinan. Contohnya apa? Eh, ini dari sini lahir kecenderungan mengkafirkan siapa saja yang menentang proyek daulah mereka. Kata kafir menjadi bermakna politis. Jadi orang yang di luar kelompok mereka yang menentang mereka, baik ia Muslim maupun non-Muslim, itu dicap sebagai kafir. Nah, istilah kafir, istilah kafir itu kan term-term yang terkait dengan i'tiqadiyah, keyakinan. Kenapa kok term i'tiqadiyah, keyakinan ini disematkan kepada hal-hal yang sifatnya adalah ijtihadi, misalnya tentang fikih siasah, daulah dan nizam, tentang sistem
Ini kan sebuah lompatan yang cukup cukup apa namanya, konsekuensinya cukup parah ya, cukup berbahaya. Ketika seseorang mengingkari satu keyakinan, itu ia bisa dihukumi kafir. Keyakinan yang disepakati ya, yang mujma alaih. Tetapi kalau hal-hal yang sifatnya masih debatable, masih ijtihad, itu tidak serta-merta ia dihukumi kafir. Ini yang dilakukan Hizbut Tahrir itu, dia melompat bahasanya tentang daulah ataupun nizam. Tapi kenapa kok judgementnya atau keputusannya atau apa namanya itu adalah kafir? Dia menuduh orang yang tidak menerapkan khilafah adalah orang yang kafir terhadap hukum Allah. Nah, ini kata apa namanya Ayik Hariansyah di dalam kitabnya, dalam bukunya. Yang kedua, daulah dan nizam merupakan instrumen penyempurna dalam penerapan syariat. Jadi kalau kita apa namanya perhatikan, eh, daulah, negara, kemudian sistem pemerintahan, pada dasarnya adalah satu wasilah. Maksudnya adalah apa namanya agar supaya apa namanya syariat Islam itu bisa bisa terlaksanakan. Bagaimana syariat Islam itu bisa tetap terlaksanakan? Nah, salah satunya itu adalah melalui negara atau sistem kenegaraan. Jadi apapun instrumennya, selagi dia tidak apa namanya menentang syariat, maka hal tersebut diperkenankan. Jadi tujuannya adalah penerapan syariat Islam. Maksudnya adalah eh, syariat Islam agar syariat Islam itu bisa bisa diterapkan. Nah, maka dari itu kita juga bisa menggunakan model negara yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Tidak ada salahnya. Selanjutnya mengenai, nah ini penting juga ya, tentang hakimiyah itu, paham hakimiyah. Sebetulnya kalau kita kembalikan seluruh gerakan-gerakan radikal, baik Ikhwanul Muslimin, baik apa namanya Al-Qaeda, ISIS, kemudian Hizbut Tahrir sendiri, itu mereka memiliki paham yang namanya hakimiyah. Jadi al-fikratu al-mihwariyatu allati ta'assasat 'alaiha baqiyatu mafahimi at-tayyarat al-islamiyati hiya fikratul hakimiyah. Jadi pemikiran utama yang menjadi landasan semua konsep kelompok-kelompok Islam radikal adalah konsep hakimiyah. فإنها هي الجذر الذي نهضت على أساسه منظوماتهم الفكرية بكل مقولاتها ومفاهيمها وفروعها تولدت ومنها تولدت بقية مفاهيم. Jadi dari konsep hakimiyah inilah kemudian menjadi dasar seluruh rangkaian pemikiran mereka dengan segala pendapat, pemahaman, pemahaman dan cabang-cabangnya. Dari sanalah lahir pemikiran mereka yang lain. Artinya sebetulnya hakimiyah itu adalah sumber atau inti permasalahan di mana gerakan radikal itu memiliki satu kesamaan, yakni dari sisi paham hakimiyah. Paham hakimiyah itu bagaimana toh? Ini diambil dari kata dari ayat wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun. Di ayat lain faulaika humul fasikun. Di ayat lain ada faulaika humud dolimun. Jadi ada tiga itu.
barang siapa tidak menerapkan hukum Allah, maka ia telah kafir. Indonesia, katakanlah begitu, karena tidak menggunakan hukum Allah yang termaktub di dalam Al-Quran, maka Indonesia telah kafir. Nah, Indonesia menggunakan sistem demokrasi, sementara sistem demokrasi itu tidak pernah disebutkan di dalam Al-Quran. Oleh maka karena itu, dalam pandangan hakimiyah, itu Indonesia adalah negara tauhid, negara kafir. Ini paham hakimiyah yang kalau kita lacak sebetulnya adalah paham hakimiyah yang dicetuskan oleh Sayyid Qutb. Kalau kita tarik lebih ke belakang lagi, sebetulnya adalah pemahaman yang disampaikan oleh orang-orang Khawarij yang hidup di masa Sayyidina Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah bin Abi Sufyan. Jadi kan saya sudah cerita tadi di awal kalau ada sekelompok orang yang tidak setuju dengan keputusan Sayyidina Ali yang tidak menggunakan hukum selain hukum Allah. Artinya Sayyidina Ali dituduh oleh kaum Khawarij telah menyimpang, telah kafir dengan cara eh, berhukum selain hukum Allah. Dalam sejarahnya, nah kan begini, ini jawaban atas syubhat Khawarij yang disampaikan oleh Ibnu Abbas kepada orang-orang Khawarij. Jadi kan pada sejarah kan begini tentang perang Siffin. Terjadi peperangan antara Khalifah Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah bin Abi Sufyan. Nah, Muawiyah bin Abi Sufyan itu tidak mau berbaiat kepada pemerintahan Ali bin Abi Thalib sebelum Ali bin Abi Thalib ini mencari pembunuh dari Utsman bin Affan. Kan ceritanya Utsman bin Affan dibunuh. Tetapi tetapi Ali bin Abi Thalib ini tidak bisa dengan dengan begitu saja menentukan pembunuhnya Utsman bin Affan karena apa? Utsman bin Affan ini dibunuhnya secara keroyokan. Jadi tidak tahu siapa yang membunuhnya itu siapa sehingga yang dikisos yang dikisos itu siapa? Itu persoalan yang rumit. Nah, Muawiyah bin Abi Sufyan itu melakukan tahkim dengan Ali bin Abi Thalib. Tahkim itu mencari formulasi hukum. Jadi kan antara dua kubu, baik dari kubu Muawiyah dan kubu Ali bin Abi Thalib, mengirimkan delegasi untuk saling berunding. Dari kubu Ali bin Abi Thalib itu mengirimkan Abu Musa al-Ash'ari, sedangkan dari kubu Muawiyah bin Abi Sufyan itu mengirimkan Amr bin As. Nah, kedua orang ini berunding, bermusyawarah untuk mengakhiri peperangan antara kubu Ali dan kubu Muawiyah agar tidak terjadi satu pertumpahan darah antar kaum muslim. Nah, karena keputusan Ali inilah kemudian orang-orang yang semula mendukung Ali bin Abi Thalib itu keluar dari barisan Ali bin Abi Thalib karena menuduh bahwa Ali telah kafir. Karena apa? Karena Ali tidak menggunakan hukum Al-Quran, tetapi justru malah mengirim delegasi Abu Musa al-Asy'ari untuk melakukan perundingan dengan Muawiyah bin Abi Sufyan. Nah, di situ letak letak pengingkaran orang-orang Khawarij kepada Ali bin Abi Thalib. Nah, satu ketika eh, ada sahabat Ibnu Abbas itu meminta izin kepada Ali bin Abi Thalib untuk mendatangi kelompok Khawarij ini
dalam rangka untuk berdialog, diajak berdebat. Nah, kemudian ada 3 syubhat. Ini saya ambil satu syubhat saja yang berkaitan dengan hukum Allah itu. Jadi salah satu syubhatnya itu orang-orang Khawarij mengatakan bahwa Sayyidina Ali itu tidak berhukum dengan hukum Allah, tetapi malah mengirimkan delegasi yakni Abu Musa al-Asy'ari untuk berunding. Nah, artinya musyawarah. Sementara kalau di Al-Quran menyebutkan wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Nah, kalau seharusnya Ali bin Abi Thalib itu menggunakan hukum Allah dengan cara apa? Ya mengkisos pembunuhnya itu. Tetapi malah kok justru apa namanya? Ali menentukan hukum sesuai dengan keputusan musyawarah antara eh, Abu Musa al-Asy'ari dan Amr bin As. Jadi menyerahkan hukum itu kepada manusia, intinya begitu. Nah, kemudian dijawab oleh Ibnu Abbas, ketahuilah sesungguhnya Allah telah menyerahkan di antara hukumnya kepada hukum atau keputusan manusia, seperti dalam menentukan harga kelinci sebagai tebusan atas kelinci yang dibunuh saat ihram. Kemudian, tahukah kalian, begitu Ibnu Abbas itu bilang ke Khawarij, tahukah kalian bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu telah menyerahkan hukumnya kepada manusia atau mewakilkan keputusan hukum itu kepada manusia. Contohnya di ayat ya ayyuhalladzina amanu la taqtulus syaita wa antum hurum. Ini tentang larangan bunuh binatang ya, memburu binatang ketika dalam keadaan ihram. Salah satu apa namanya larangan ihram itu kan ada ketika seseorang mengenakan pakaian ihram itu tidak diperkenankan untuk berburu binatang. Nah, seandainya waman qatalahu minkum muta'ammidan, barang siapa yang dia melakukan pemburuan secara sengaja, fajazaun mislu ma qatala minan na'am, maka balasannya atau gantinya adalah eh, dia membayar sesuai dengan harga yang dibunuh itu. Yahkumu bihi, ini ada kata yahkumu bihi dzawa adlin minkum. Jadi berapa harganya itu ditentukan oleh 2 orang yang adil di antara kalian. Dzawa adlin minkum, yakni 2 hakim. Jadi kalau 2 hakim itu menentukan misalkan harga hewan buruannya yang diburu itu adalah sekian rial misalnya, ya berarti dia harus membayar segitu gitu. Nah, itu jawaban Ibnu Abbas yang pertama dari apa namanya syubhat orang-orang Khawarij yang menyatakan bahwa hukum itu harus dari Allah. Tapi nyatanya Allah sendiri, kata Ibnu Abbas, itu menyerahkan, mewakilkan keputusan hukum itu kepada 2 orang, 2 orang hakim. Zawai adawa adalin minkum. Nah, ini ayat pertama yang dikutip oleh Ibnu Abbas dalam rangka untuk menjawab syubhat Khawarij. Yang kedua, demikian pula dalam perkara perempuan dan suaminya yang bersengketa, Allah juga menyerahkan hukumnya kepada hukum keputusan manusia untuk mendamaikan antara keduanya. Nah, dalam satu rumah tangga misalnya, apabila dikhawatirkan terjadi apa namanya perselisihan yang berujung kepada perceraian. Nah ini wa in khiftum syiqaqa bainihima, ketika kalian ragu atau takut terjadi syikok antara laki-laki dan perempuan, fab'atsu hakaman min ahli, maka utuslah hakim atau delegasi dari pihak laki-laki, wa hakaman min ahliha, dan seorang delegasi atau hakim dari
pihak perempuan. Iyurida apabila apa namanya hakim laki-laki dan perempuan itu islahan yuwaffiqillahu bainahuma. Jadi segala keputusannya itu baik dari pihak laki-laki maupun pihak perempuan itu menyerahkan sepenuhnya kepada orang yang telah didelegasikan untuk berunding. Nah, di sini Allah menyerahkan keputusan hukum kepada dua orang, yakni dari pihak laki-laki maupun dari pihak perempuan. Ini jawaban Ibnu Abbas atas syubhat yang disampaikan oleh Khawarij. Jadi kembali ke pertanyaan awal bahwa pernyataan awal bahwa eh, Ali bin Abi Thalib itu telah kafir karena apa? Karena Ali bin Abi Thalib itu telah berhukum tidak dengan hukum Allah, yakni me- mengutus juru runding, yakni Abu Musa al-Asy'ari untuk berunding dengan pihak Muawiyah yang diwakili oleh Amr bin As. Kemudian dari hasil musyawarah keduanya itulah kita apa namanya berhukum menentukan. Nah, kata Ibnu Abbas begini, sekarang coba timbang, sekarang coba bandingkan mana yang lebih utama, apakah urusan rumah tangga ataukah urusan negara, karena kan Sayyidina Ali kan ketika itu posisinya sebagai Amirul Mukminin, sebagai penguasa, maka dia harus mengambil satu keputusan hukum yang kemaslahatannya itu sangat terkait dengan kemaslahatan umat Islam saat itu. Nah, kata Ibnu Abbas begini kepada Khawarij, mana kira-kira yang lebih utama? Apakah kemaslahatan yang lingkupnya hanya sekitar rumah tangga saja? Apakah itu lebih utama ataukah kemaslahatan yang dipilih oleh Sayyidina Ali, yaitu dengan cara bermusyawarah, bernegosiasi antara Abu Musa al-Asy'ari dengan Muawiyah bin Abi Sufyan. Nah, orang-orang Khawarij tidak bisa menjawab dan dia, oh ya benar, maslahatnya lebih banyak yang disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib atau yang dipilih oleh Ali bin Abi Thalib. Artinya urusan kenegaraan itu lebih urgent dari sekedar urusan menentukan berapa harga yang harus diganti oleh seseorang yang ia telah melakukan pemburuan, melakukan pembunuhan pada binatang buruan saat ihram. Itu kesimpulan dari syubhat yang pertama. Sebetulnya ada dua syubhat yang lain yang itu sebetulnya eh, bisa diungkapkan tapi dalam kesempatan yang lain yang yang ada hubungannya dengan hal ini tentang inil hukmu illa lillah, hukum itu hanya dari Allah, itu hanya di syubhat yang pertama ini. Saya kira itu apa namanya terkait dengan pada buku ini. Jadi kesimpulannya yang bisa kita ambil misalnya di antaranya adalah bahwa apa yang di- dilakukan oleh founding father atau para pendiri bangsa Indonesia ini adalah sudah tepat. Artinya Negara Kesatuan Republik Indonesia ini sudah syar'i, sudah sesuai dengan syariat Islam, dengan nilai-nilai syariat Islam. Maka tidak perlu lagi adanya penerapan khilafah secara formalisasi sebagaimana yang diinginkan oleh kelompok Hizbut Tahrir. Wallahu a'lamu bishawab. Kurang lebihnya begitu yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.